Shalom, saudara-saudari umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Salam STMJ, Stella Maris, Jepara. Hari ini pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025, tema permenungan kita, generasi akan berlalu, tetapi rencana Tuhan pasti tergenapi. Diinspirasi dari Injil Lukas, bab 21, ayat 29 sampai 33. Bagian di mana Yesus memakai perumpamaan pohon ara untuk menegaskan kepastian firman dan datangnya kerajaan Allah. Yang pertama, Tuhan memberi tanda agar kita berjaga, bukan supaya takut. Yesus mengarahkan murid-muridnya untuk melihat pohon ara dan pohon-pohon lainnya. Ketika rantingnya mulai bertunas, orang tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu pula dengan tanda-tanda zaman. Tuhan memberikannya bukan agar kita hidup dalam kecemasan, tetapi agar kita peka dan siap. Tuhan sering memberi tunas-tunas kecil dalam hidup kita. Firman yang menegur, perubahan situasi, orang yang Tuhan pakai, atau dorongan dalam hati. Orang yang peka akan melihat bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan sebelum perubahan besar datang. Yang kedua, kerajaan Allah bekerja secara nyata dan semakin jelas bagi yang mau memperhatikan. Yesus berkata bahwa ketika tanda-tanda itu terjadi, kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah bukan hanya tentang masa depan, itu juga sedang dinyatakan hari ini melalui pertobatan, perubahan karakter, pemulihan dan kebenaran yang bertumbuh. Saudara yang terkasih, seringkali kita menantikan sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi lupa bahwa kerajaannya sudah bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Kesetiaan kecil, kerendahan hati, kebaikan di tengah dunia yang keras. Mereka yang peka akan melihat tanda-tanda kerajaan itu bahkan setiap hari. Dan yang akan menjadi tema kita, poin yang ketiga adalah generasi akan berlalu, tetapi rencana Allah pasti digenapi. Yesus menegaskan bahwa apa yang ia katakan pasti terjadi. Generasi akan silih berganti, bangsa dan kerajaan dunia akan berubah, tetapi apa yang Tuhan tetapkan tidak akan gagal. Kalau Anda suka menyanyi, nyanyilah Dia Tak Pernah Gagal. Dunia berubah sangat cepat. Nilai-nilai berubah, teknologi berubah, situasi hidup berubah. Namun rencana Tuhan tidak pernah goyah. Ketika kita berdiri di atas firman-Nya, kita berdiri di atas sesuatu yang kokoh, bukan sesuatu yang berubah sesuai zaman. Dan poin yang keempat kita renungkan, firman Tuhan kekal. Lebih kokoh daripada langit dan bumi. Yesus memberikan pernyataan yang kuat. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini adalah deklarasi bahwa firman-Nya memiliki otoritas ilahi dan kekekalan. Firman itu adalah fondasi iman, penghiburan dan arah hidup. Saya dan Anda sering mencari kepastian melalui hal-hal dunia. Uang, rencana, posisi, relasi. Semuanya dapat berubah sewaktu-waktu. Tetapi ketika hidup dibangun di atas firman Tuhan, kita memiliki pegangan yang tidak tergoncangkan apapun yang terjadi. Maka kita diajak untuk peka
melihat tanda-tanda karya Tuhan dalam hidup sehari-hari. Jangan hanya mencari tanda besar, jangan hanya mencari berkat-berkat Tuhan, tetapi lihat juga tunas kecil yang Tuhan tumbuhkan. Kita harus mencari pribadi berkat itu. Pegang teguh firman, karena itu tidak pernah berubah, walaupun dunia berubah. Bangun iman di atas sesuatu yang kekal, bukan yang fana. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, saya melanjutkan peringatan kemarin, ya, bahwa memang benar bahwa orang yang dekat Tuhan bukan berarti tidak ada air mata, tidak orang yang taat pada Tuhan berarti tidak ada kekurangan, orang yang tekun berdoa tidak berarti tidak ada masa-masa sulit dan seterusnya. Ya. Tetapi saya dan Anda harus yakin. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Karena sekali lagi Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Misalnya ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hatian. Karena itu tetap semangat, tetap sabar, tetap tersenyum, dan terus belajar. Karena saya dan Anda sedang menimba ilmu di universitas kehidupan. Kalau Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, air mata. Ketika engkau mengalami sesuatu yang sangat berat dan merasa ditinggalkan sendiri dalam hidup ini, sekali lagi, angkatlah tangan dan kepalamu ke atas. Tataplah masa depanmu dan ketahuilah, Tuhan sedang mempersiapkan saya dan Anda untuk menjadi orang yang luar biasa. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Salam STMJ, Sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Tuhan memberkati. Amin.